Usai Presiden meresafel sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih termasuk Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan diganti dengan Purbaya Yudisadewa direspon negatif oleh pasar yang membuat IHSG sempat anjlok. Apakah resafel Kabinet Merah Putih ini bisa membawa energi baru bagi kebijakan ekonomi Indonesia dan sejumlah sektor lainnya? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simajorang. Terima kasih Pak Sarman sudah bergabung bersama Jawpos TV. Ya, selamat malam Mbak Tarati. Salam sehat dan semangat selalu. Malam Pak Sarman, bagaimana Pak Kadin menyikapi reshuffle 5 menteri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan apa dampak bagi dunia usaha dengan adanya reshuffle ini Pak? Ya, tentu kami dari pelaku usaha tentu mendukung apa yang menjadi kebutuhan Bapak Presiden dalam rangka meningkatkan produktivitas Kabinet Merah Putih dalam hal ini. Dan kita tahu bahwa ini adalah bulan yang ke-11 ya, artinya bahwa bulan depan Kabinet Merah Putih genap setahun. Jadi kita dari pelaku usaha sangat meyakini bahwa Presiden melakukan reshuffle ini tentu sudah melakukan suatu evaluasi dan kajian kinerja daripada anggota-anggota kabinet yang direshuffle ini. Ya, tentu juga dengan memilih figur-figur yang diharapkan akan mampu meneruskan dan mewujudkan berbagai program strategis daripada pemerintah. Nah, secara khusus memang kita lihat yang kita sorot adalah menteri yang berlatar belakang ekonomi. Karena kalau kita lihat dalam reshuffle ini kan ada 3 klaster nih. Ada klaster ekonomi, yaitu adalah Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi. Kemudian juga ada klaster keamanan, yaitu Menko Polhukam. Juga adalah klaster SDM. Di sana ada kita lihat Kementerian Haji yang baru, kemudian juga Kemenpora dalam hal ini. Nah tentu kami dari pelaku usaha ya memang berharap betul, ya berharap besar terutama kepada Menteri Keuangan bagaimana mampu menjaga kesinambungan fiskal kita, ya karena kita tahu bahwa tantangan kita saat ini bukan hanya tantangan dalam negeri, tapi juga adalah tantangan ekonomi global, di mana saat ini masalah geopolitik juga masih belum selesai, perang dagang juga masih belum selesai, artinya dinamika yang terjadi di ekonomi global ini akan mempengaruhi ekonomi dalam negeri. Nah, disinilah kita akan menunggu bagaimana kelihayan, terobosan dan strategi daripada Menteri Keuangan, ya, karena kita tahu bahwa bagaimana figur seorang Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sudah sangat dikenal, bukan hanya di kalangan Indonesia tapi di dunia internasional, nah digantikan oleh Menteri Keuangan yang baru. Nah, sejogjanya dunia usaha sangat berharap agar ini mampu dijawab oleh Menteri Keuangan baru, bahwa beliau mampu meneruskan yang dengan strategi yang lebih baik lagi, bagaimana pengelolaan keuangan fiskal kita ke depan yang lebih seimbang. Karena kita lihat bahwa dari sisi pemasukan negara ini juga harus betul-betul dikelola dengan baik, bagaimana pengeluarannya misalnya dalam hal ini. Nah, sehingga kita harapkan target-target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kita 8% dalam 4 tahun ke depan itu juga harus dilandasi dengan upaya-upaya langkah-langkah strategis dari Kementerian Keuangan kita dengan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, katakan dengan Bank Indonesia, dengan OJK maupun dengan Danantara, agar ya target pertumbuhan ekonomi kita ini bisa tercapai. Begitu, Rati. Ya, hari Senin lalu Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan. IHSG sempat anjlok ya Pak, terkoreksi 1,28%. Bagaimana Kadin melihatnya? Ya, jadi memang gini, bahwa pasar itu tidak bisa bohong. Ya, bahwa ketika ada sesuatu figur yang apalagi figur Menteri Keuangan direspon negatif oleh pasar, ya memang itu mengindikasi bahwasanya Pak Menteri Keuangan kita ini belum dikenal oleh pasar dalam hal ini. Tapi bagi kami dari Kadin itu akan menjadi satu motivasi bahwa kepada Menteri Keuangan kita bahwasanya beliau itu harus mampu menjawab ekspektasi pasar. Ya, artinya bahwa ini menjadi satu tantangan, penyemangat dan motivasi bahwa beliau akan bisa mampu menjawab ekspektasi pasar itu yang tadinya merah menjadi hijau dengan berbagai
program-program yang nyata dan konkret, ya, terutama dalam menjawab tantangan fiskal kita. Misalnya, katakanlah misalnya dalam RAPBN kita 2026 itu sudah ditetapkan defisit 2,8% dari produk domestik bruto atau sekitar 639 triliun dengan target pendapatan sekitar 3.144 triliun dan belanja 3.737 triliun. Angka ini sudah menjadi acuan pasar. Nah, ini harus betul-betul dijaga dengan baik, ya, dijaga dengan baik, terutama dalam hal defisit ini sehingga tidak begitu menekan daripada kondisi fiskal kita, begitu. Kemudian sejauh mana Kadin dan dunia usaha melihat sosok dari Purbaya Yudisadewa dapat menjaga stabilitas fiskal, Pak? Ya, kalau kami memang dari Kadin melihat bahwa selama ini kan beliau ini adalah ketua komisioner daripada LPS dan memang beliau juga pernah di pasar saham, kemudian juga beliau juga menduduki beberapa jabatan-jabatan strategis di beberapa kementerian dalam hal ini. Nah, tentu dengan pengalaman yang beliau miliki, ya tentu kami dari Kadin memiliki ekspektasi yang sangat-sangat besar, ya, dengan bagaimana mampu menjawab berbagai isu-isu fiskal kita. Misalnya masalah pajak misalnya. Nah, pajak ini kita harapkan ya jangan sampai membebani masyarakat, ya. Jangan juga membebani daripada kelas menengah kita dalam kondisi seperti ini. Tapi bagaimana memperkuat basis pajak dan kepatuhan. Jadi artinya bahwa basis pajak ini masih banyak mungkin yang belum bisa tersentuh dan juga mungkin masih ada pelaku-pelaku pajak kita yang belum patuh dalam hal ini. Ini yang harus dikejar karena kita lihat misalnya ketika dana transfer ke daerah itu dikurangi, kemudian ada kepala daerah menaikkan PBB misalnya, nah kita lihat apa yang terjadi seperti di beberapa kabupaten yang katakanlah melakukan protes terhadap pemerintah. Jadi hal-hal seperti ini harus betul-betul menjadi catatan bagi Menteri Keuangan bahwa kenaikan pajak pada kondisi saat ini sangat-sangat perlu dipertimbangkan ke depan. Kemudian catatan kami berikutnya adalah bagaimana belanja-belanja negara atau pemerintah ke depan itu lebih berpihak pada penciptaan lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat kita. Nah, kita tahu saat ini bahwa lapangan pekerjaan kita masih sangat-sangat terbatas. Kemudian juga kita lihat juga angka PHK juga semakin bertambah. Nah, tentu di satu sisi kita lihat bahwa setiap tahun kita menciptakan hampir 1 juta lulusan-lulusan baru pencari pekerja. Nah, ini akan menjadi PR pemerintah bagaimana akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga meningkatkan daya beli masyarakat. Karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita, ekonomi nasional kita itu masih ditopang 58% itu dari konsumsi rumah tangga. Sehingga konsumsi rumah tangga ini sesuatu yang harus dijaga oleh pemerintah kalau ingin target pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 ini yang ditargetkan sekitar 5-5,2% itu bisa tercapai, begitu. Ya, kemarin saat diwawancara oleh awak media, Menteri Keuangan yang baru ini juga optimis begitu, menyatakan bahwa yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 hingga 8%. Bagaimana Bapak melihat ini? Ya, saya rasa kalau kita bicara optimis, ya kita harus optimis. Ya, walaupun yang saya katakan tadi bahwa di depan mata kita, ya bagaimana kondisi ekonomi kita saat ini yang perlu juga tantangan, di mana daya beli masyarakat kita juga masih belum stabil, kemudian juga tekanan ekonomi global, ya akibat daripada geopolitik dan juga perang dagang yang sampai saat ini juga belum penuh ketidakpastian. Nah, untuk itu memang pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan harus sering atau katakanlah aktif melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait supaya nanti kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan itu adalah kebijakan-kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Satu, yang kedua adalah bagaimana agar ya insentif fiskal yang diarahkan ke sektor manufaktur pada karya. Jadi misalnya kalau ada insentif fiskal itu bagaimana mendorong kepada industri-industri padat karya yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
ya, karena kita tahu bahwa industri padat karya ini sangat rentan. Sampai saat ini juga masih pada posisi dibantu oleh pemerintah. Tapi memang kelebihannya bahwa industri padat karya ini adalah industri-industri yang sampai saat ini masih menerima tenaga kerja kita yang berpendidikan menengah ke bawah. Nah, jadi saya rasa memang ini juga menjadi satu catatan juga bagaimana kebijakan insentif fiskal kita itu diarahkan kepada sektor-sektor industri atau manufacturing yang berbasis padat karya. Nah, kemudian juga kalau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita 8%, bagaimana supaya pembinaan, pemberdayaan UMKM kita ini juga harus betul-betul ditingkatkan, ya, bagaimana kur misalnya itu bisa lebih ditingkatkan lagi, diperluas lagi, karena kita tahu bahwa peluang daripada kita untuk meningkatkan UMKM kita ini yang sampai 60 juta ini, saya rasa ini sangat strategis untuk memperkuat daripada basis ekonomi kita. Kemudian ada program strategis pemerintah kita saat ini yang menurut hemat kami juga nanti akan bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita, yaitu yang pertama adalah program makan bergizi gratis. Nah, program MBG ini akan dibangun sekitar 30.000 di seluruh Indonesia, di mana satu SPPG itu akan melayani 3.000 siswa-siswi dalam hal ini, dan juga ibu-ibu hamil. Nah, kalau kita lihat setiap SPPG itu akan memperkerjakan 50 orang. Kalau 50 orang dikali katakanlah 30.000, itu sudah ada ketersediaan tenaga kerja hampir 1,5 juta. Itu baru dari sisi tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah UKM kita di daerah itu akan semakin produktif, karena setiap hari, ya, SPPG ini akan membutuhkan pasokan-pasokan seperti beras, ikan, telur, susu, sayur mayur, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, ini akan menghidupkan UKM di daerah dan juga adalah para petani-petani kita. Nah, ini juga akan mendorong produktivitas ekonomi di desa. Kemudian yang kedua adalah Koperasi Merah Putih. Kita tahu juga salah satu menteri yang diganti juga adalah Kementerian Koperasi, yang dimana saat ini Pak Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi, yang tadinya adalah Wakil Menteri Koperasi. Saya sangat kenal betul dengan Pak Ferry Julianto ini, beliau juga adalah orang koperasi betul, sehingga kita sangat berharap di tangan beliau, ya, target pemerintah untuk merealisasikan adanya 80.000 koperasi merah putih di 80.000 desa, ini juga kalau bisa terwujud, itu juga akan sangat-sangat produktif, ya, baik dari menciptakan lapangan pekerjaan maupun dari produktivitas ekonomi di desa. Karena koperasi merah putih ini akan memiliki 7 sektor usaha. Ada yang namanya jasa, ada apotik desa, ada perdagangan desa, ada cold storage-nya, dan perdagangan yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa. Jadi artinya bahwa dengan adanya 80.000 koperasi merah putih ini akan juga sangat produktif dengan meningkatkan produktivitas ekonomi di desa, dan juga akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang ke depan, gitu. Oke, baik. Terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang. Terima kasih Mbak Rati, selamat malam. Terima kasih, Pak.